Pemirsa, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, akan berorasi politik di acara 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater Jakarta Sabtu malam. Dalam acara ini, Ganjar Mahfud akan menyampaikan 21 program unggulan yang telah dipersiapkan melalui visi dan misi mereka untuk Indonesia yang lebih baik. Program-program unggulan Ganjar Mahfud dinilai sangat berguna untuk anak-anak muda, perempuan, kelompok penyandang disabilitas, lansia, aparatur negara, hingga nelayan, buruh, dan para santri serta kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, Ganjar Mahfud juga akan bercerita pengalaman mereka selama berkampanye keliling Indonesia, bagaimana antusiasme masyarakat di lapangan yang tak terdata dalam rilis survei. Nomor 3 jadi kekuatan Indonesia di masa depan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Selamat sore Zulhilmi, bagaimana persiapan acara nanti? Ya, selamat sore Davi Pratama dan juga pemirsa. Hari ini tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar acara konsolidasi 45 hari menuju kemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Dan untuk sore hari ini sudah berbagai persiapan dilakukan oleh panitia, kemudian sejumlah relawan dan juga pendukung telah hadir di area Jakarta Teater ini. Mereka kompak menggunakan pakaian berwarna putih dengan bertuliskan Satset. Kemudian kami tadi memantau ada sejumlah petinggi partai pendukung dari PDIP, dari Partai Hanura, P3 dan juga Partai Perindo sudah hadir di gedung Jakarta Teater ini. Kami mencatat beberapa petinggi partai pendukung yang sudah hadir, diantaranya yakni Beni Ramdhani yang merupakan Sekjen Partai Hanura, kemudian ada pula Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, kemudian Sekjen Partai Perindo juga telah hadir, Ahmad Rafiq, kemudian politikus PDIP juga telah hadir, yakni Arya Bima, dan baru saja hadir pula Sekjen PDIP, yakni Hasto Kristianto. Memang acara sejatinya digelar maksud kami pada pukul 5 nanti, namun untuk saat ini kawasan Jakarta Teater telah dipenuhi oleh relawan, pendukung, dan juga simpatisan dari Ganjar Mahfud. Nanti 21 program unggulan mereka mereka berkampanye yang telah digelar selama 33 hari ini. Yakni adalah KTP Sakti. Dan kita Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi atas laporan Anda langsung dari Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain, waspada uang palsu jelang tahun baru. Komplotan pembuat dan pengedar uang palsu untuk malam tahun baru diringkus aparat Satreskrim Polres Salatiga, Jawa Tengah. Komplotan pembuat dan pengedar uang palsu tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Salatiga. DA, AS, dan AK ditangkap karena memproduksi dan memasarkan uang palsu yang dijual di media sosial. Ketiganya diringkus petugas usai memasarkan uang palsu di media sosial dengan perbandingan harga jual 3:1. Uang palsu senilai Rp185.700.000 berbahan dasar kertas kue rencananya akan diedarkan jelang pergantian tahun. Komplotan ini telah beroperasi sejak 1 tahun lalu dan telah mengedarkan uang palsu di Jawa Tengah dan luar Jawa dengan total mencapai miliaran rupiah. Dia adalah sebagai pemesan tapi sekaligus pengedar. Yang nomor 2 juga dia adalah sebagai admin grup penjualan akun 9 angka yang namanya 9 angka. Dan dia menerima organ dari pembelinya. Dari tangan ketiga tersangka, sejumlah barang bukti diantaranya perangkat komputer, kertas kue, dan cat semprot diamankan petugas.
Akibat perbuatannya, ketiganya dijerat Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sebuah gudang dan kandang bebek di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto terbakar. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api membakar gudang pengolahan pakan dan kandang bebek di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh gudang pengolahan pakan dan sebagian kandang. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas terpaksa memanjat tembok dan menjebol tembok agar dapat memadamkan api. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Sempat terdengar ledakan suara api yang membakar hingga warga sekitar datang untuk memberikan bantuan. Ya tiba-tiba besar gitu apinya. Kalau dugaan sementara apa, Pak? Kemungkinan listrik mungkin. Iya, listrik. Luasnya berapa sih, Pak, ini, Pak? Kelihatan besar sekali. Ribuan. 600 meter. Ya, 600 meter persegi. Sekitar 600-800. Gitu. Bangunan gudang peternakan habis terbakar, sementara itu para pekerja berupaya menyelamatkan bebek-bebek yang tersisa. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga api bersumber dari korsleting listrik di lantai 2 rumah. Api membakar sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dengan cepat, api membesar dan menghanguskan lantai 2 rumah. Penghuni rumah sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun api sulit dipadamkan. Setelah 6 mobil pemadam diterjunkan, dalam 1 jam api pun berhasil padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menjelang malam pergantian tahun, tingkat okupansi hotel di kota-kota wisata mengalami peningkatan signifikan. Di Yogyakarta, peningkatan pesanan kamar hotel mencapai 25%, sedangkan di Bali bahkan hingga 91%. Yogyakarta masih menjadi tujuan favorit wisatawan untuk menghabiskan masa libur akhir tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pesanan kamar hotel di wilayah Yogyakarta jelang malam pergantian tahun. Hingga hari ini pesanan kamar hotel meningkat sampai 25%. Diperkirakan jumlah wisatawan akan terus meningkat pada tanggal 31 Desember besok. Untuk peningkatannya sendiri pasti ada, semua hotel di Jogja peningkatannya juga pasti ada. Persentase peningkatannya antara 20-25% daripada bulan-bulan sebelumnya. Peningkatan jumlah pesanan kamar hotel secara signifikan juga terjadi di Bali jelang pergantian tahun. Hingga hari ini okupansi hotel di Bali bahkan mencapai 91% dibanding dengan bulan sebelumnya. Selain itu, angka kunjungan wisatawan ke Bali, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, juga mengalami peningkatan pada tahun ini. Dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu itu kan mulai Bali bebas karantina per 7 Maret 2022. Dan maskapai penerbangan baru beberapa, yang kan tidak semuanya sekarang. Jadi ada peningkatan sekarang, peningkatan lagi 10%-an lah dibandingkan tahun lalu. Kalau tingkat hunian rata-rata seluruh Bali ya tingkat hunian rata-rata hampir 70-80%, 80% tepatnya. Tetapi kalau dilihat kawasan kayak Sanur, data yang kami terima dari BNPB hampir 91%. Menurut data dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, angka wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali hingga kini sudah mencapai 433.475 orang. Sedangkan wisatawan domestik yang masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Gilimanuk mencapai 786.250 orang.
Dari daerah istimewa Yogyakarta dan Bali, Gali Wisma, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Pantai Ancol masih menjadi daya tarik masyarakat untuk mengisi liburan akhir tahun. Sementara di Taman Mini Indonesia Indah tercatat sudah ada 20.000 pengunjung jelang akhir tahun ini. Memasuki liburan sekolah dan tahun baru, sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi masyarakat. Salah satu yang masih menjadi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Biaya masuk yang relatif terjangkau dan lokasi yang strategis menjadi alasan utama kebanyakan orang untuk menghabiskan hari liburnya di tempat ini. Pengunjung dapat bermain air di pinggir pantai atau bermain pasir. Banyak juga warga yang hanya sekedar duduk atau berjalan santai menikmati kawasan Pantai Ancol. Yang pertama sih murah, terus deket juga sih dari rumah. Terus emang sering buat liburan anak-anak aja sih, pada seneng kan main-main di pantai, karena pantai yang deket kebetulan emang cuma Ancol ya kan. Sama seperti di Ancol, objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur juga dipadati pengunjung. Antrian terjadi di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung dan bus listrik. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini Indonesia Indah. Tak hanya dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berasal dari sekitar Jakarta. Ya pemirsa, selanjutnya News Sore akan dilanjutkan bersama rekan saya Syafa Ati Suryo. Syafa, usai jeda ada informasi apa lagi? Ya, Davi dan pemirsa, jelang malam tahun baru, ribuan calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selengkapnya sesaat lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafa Ati Suryo. Pemirsa, jelang libur tahun baru 2024, penumpang di stasiun Pasar Senen kembali meningkat. Kereta Api Indonesia Daop 1 mengatakan jumlah peningkatan volume penumpang terjadi pada hari ini. Hari ini jumlah volume penumpang di stasiun Pasar Senen mencapai 23.975 penumpang dengan layanan operasional 34 perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Di hari ini saja telah terjual 42.810 tiket keberangkatan. Secara keseluruhan total tiket libur Natal dan Tahun Baru yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta hingga 7 Januari 2024 sebanyak 772.705 tiket. Dari 772.705 tiket tersebut sudah terjual sebanyak 513.000, di mana jumlah penjualan tiket masih akan terus bertambah. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 4 pintu boarding dengan menggunakan face recognition dan menambah meja pelayanan untuk pemeriksaan tiket di stasiun Pasar Senen. Sementara itu di pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, warga mulai berdatangan kembali ke Jakarta meski jumlahnya belum signifikan. Sebagian warga kembali usai libur Natal yang bersamaan dengan akhir pekan di tahun ini. Namun jumlah keberangkatan penumpang hari ini justru mengalami peningkatan hingga 15%. Sebagian besar warga melakukan perjalanan domestik menuju Denpasar, Kuala Namu, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara penerbangan internasional adalah Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 1 Januari 2024. Warga mengeluhkan harga tiket yang lebih tinggi dari hari biasanya dan jumlah ketersediaan tiket yang semakin sulit jelang tahun baru. Karena ingin cepat nyampe ke Jogja juga, ingin main juga di sana, dan emang sudah penuh tiket sama ininya adanya hari ini. Dapat tiketnya kayak biasa aja, cari di website seperti biasa, nggak ada kesulitan, cuma memang harganya jauh lebih tinggi dari seperti biasanya ya.
Ya, libur pergantian tahun dimanfaatkan sejumlah warga mudik ke kampung halaman atau berwisata ke berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga ada rekan Dilami Aulia yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore, saya ingin ke Hadisti terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Hadisti, seperti apa situasi di Pasar Senen, apakah masih banyak ribuan penumpang yang hendak berangkat ke sejumlah daerah? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Jelang tahun baru 2024 memang terjadi kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan ini dari pantauan kami memang kepadatan sudah terjadi sejak dari tadi pagi hingga saat ini. Seperti terlihat ini di belakang saya, aktivitas lalu lalang para penumpang baik yang tiba ataupun yang akan berangkat dari Stasiun Senen Jakarta. Dan dari informasi yang kami dapatkan memang untuk hari ini sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 91%. Dan dari data KA Daob 1 Jakarta juga menyebutkan bahwa untuk hari ini, tepatnya di tanggal 30 Desember 2023, memang sudah terjadi perjalanan penumpang yang akan diberangkatkan sebanyak lebih dari 39.000 penumpang. Sementara untuk yang tiba di KA Daob 1 Jakarta sendiri ini ada sebanyak lebih dari 36.000 penumpang. Karena memang kita ketahui bahwa musim libur Nataru ini sudah dimulai sejak dari tanggal 21 Desember 2023 lalu. Sementara itu untuk mengatasi lonjakan penumpang ini, pihak KAI memang sudah menambahkan jumlah armada kereta sebanyak 10 kereta api setiap harinya. Artinya ada sebanyak 73 kereta api yang akan beroperasi selama musim libur Nataru ini, dan jika dirincikan ini ada sebanyak 34 kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Senen, sementara dari Stasiun Gambir ini ada sebanyak 39 armada kereta api, dan penambahan armada kereta api ini akan berlangsung hingga tanggal 7 Januari 2024 nanti. Kemudian juga terkait ketersediaan tiket ini, pihak KAI menyediakan sebanyak lebih dari 772.000 tiket selama musim libur Nataru, dan dari angka tersebut sudah laku terjual sebanyak 513.000 tiket. Artinya masih ada sekitar kurang lebih 259.000 tiket yang dapat dibeli oleh calon penumpang hingga tanggal 7 Januari 2024 nanti. Syafa dan juga Permisa, ini mengatasi kelonjakan penumpang, pihak Stasiun Senen juga mengatasi dengan meningkatkan fasilitas penumpang di Stasiun Senen seperti jumlah kursi tunggu dan juga meja layanan yang ditingkatkan jumlahnya untuk membantu pelayanan para penumpang di Stasiun Senen ini. Selain itu juga petugas customer service juga ditingkatkan jumlahnya untuk difungsikan memberikan informasi pelayanan kepada calon penumpang agar ini memudahkan penumpang dalam melakukan mobilisasi dan juga mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keberangkatannya. Namun meskipun begitu, pihak KAI sendiri juga menghimbau kepada para penumpang untuk memperhatikan barang bawaannya, karena ini dari pihak Stasiun Senen juga selalu mendapatkan informasi ataupun pengaduan terkait kehilangan barang-barang pribadi dari para penumpang. Dan penumpang juga diharapkan untuk tidak meletakkan barang-barang bawaannya di tempat-tempat yang memungkinkan dapat mengganggu mobilisasi ataupun juga kenyamanan dari penumpang lainnya. Sementara demikian, Syafa, kembali ke Anda. Baik, selanjutnya saya ingin ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Dilami Aulia di sana. Dilami, bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Menjelang pergantian tahun baru 2024, pantauan kami di selasar keberangkatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini cukup ramai pengunjung. Hal ini sejalan dengan lonjakan jumlah penumpang pada periode Nataru 2024 ini. Yang mana hari ini pun tercatat ada 958 pesawat yang dioperasikan dengan rincian 479 pesawat untuk keberangkatan dan 479 pesawat untuk kedatangan, dan juga memang ini ada sekitar 138.000 penumpang. Ini jumlahnya memang jauh lebih meningkat dibandingkan pada hari normalnya yang bisa mencapai 120.000 hingga 125.000 penumpang saja. Sementara itu memang untuk di selasar keberangkatan Terminal 3 ini menjadi
keberangkatan dan juga kepulangan terbanyak, Syafa dan juga pemirsa. Saat ini tercatat ada 496 pesawat yang berangkat dan juga pulang di Terminal 3 dan juga ada lebih dari 80.000 penumpang. Diperkirakan para penumpang yang keluar dari Jakarta ini akan menghabiskan masa liburan tahun baru 2024 mereka untuk berwisata. Adapun 3 destinasi wilayah favorit, yakni untuk penerbangan domestik ada di Bali, kemudian ada di Kuala Namu, dan ada di Surabaya. Nah, memang kita melihat juga bersama bahwa Denpasar ini banyak sekali peminatnya begitu dari tahun ke tahun, karena di Denpasar banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti kawasan Seminyak maupun kawasan Tanah Lot. Nah, untuk penerbangan internasional, Syafa dan juga pemirsa, ini ada 3 destinasi favorit juga. Yang pertama adalah Singapura, yang kedua adalah Kuala Lumpur, dan yang ketiga adalah Jeddah. Jika kita melihat dari tahun ke tahun pun memang Kuala Lumpur dan juga Singapura selalu menjadi destinasi favorit para pelancong mancanegara termasuk Indonesia untuk berlibur dan juga berbisnis. Dan untuk periode tahun baru 2024 ini memang untuk jumlah penumpang meningkat 18% dibandingkan tahun 2022, dan sejumlah tiket dan juga tempat duduk ini juga cenderung lebih sedikit begitu porsinya ya, jadi sangat berebutan, terlebih tiketnya juga yang cenderung mahal. Nah, Syafa dan juga pemirsa, untuk nantinya periode arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2024. Mengingat pemerintah hanya menetapkan 1 hari cuti bersama tahun baru, yakni pada tanggal 1 Januari saja, sehingga pada tanggal 2 Januari ini pengoperasian kantor dan juga sekolah sudah beroperasi kembali. Jadi diperkirakan puncak arus balik akan terjadi di hari tersebut. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya tadi ada Hadisti Arifa dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo melakukan sidak ke posko siaga PLN untuk memastikan pasokan listrik selama Nataru. Ia menegaskan keandalan listrik harus diawasi secara menyeluruh. Untuk memastikan keandalan dan pasokan listrik di Indonesia aman terkendali, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo melakukan sidak ke posko siaga PLN pada Jumat sore. Ia menyatakan bahwa suplai energi selama Nataru harus terus dimonitor dari posko siaga PLN. Ada pemantauan semua di situ, berapa kapasitasnya dan berapa yang dimanfaatkan, dan kemudian transmisinya juga dilihat kehandalannya, sehingga diharapkan seluruh sistem kelistrikan ini selalu ready dan bisa mengatasi kondisi puncak di saat tahun baru dan sebagainya. Jadi kehandalan kelistrikan ini memang harus dilakukan dengan detail, teliti, dan terus-menerus dikawal. Tidak hanya suplai energi transmisi guna mendukung pasokan listrik juga dikawal selama periode Nataru ini. Keandalan listrik harus diawasi secara detail dan menyeluruh guna pasokan listrik selama Nataru dapat terpenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.